dikuatkan seperti tema wanita yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu perkawan, karena ada tadi Bapak, Pak Adi sama Pak Malino. Ya, kita membuka Alkitab dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya, kita baca firman Tuhan ini 3, 2, 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Terima kasih ibu-ibu perkawan. Ya, saya percaya sesuai dengan tema wanita yang melayani tidak hanya di gereja tapi di rumah tangganya. Amin. Ya, ibu-ibu perkawan, dari perikop ini kita bisa melihat seorang pemimpin yang kita agungkan, kita kenal di dalam namanya Yesus Kristus bersama dengan tim rasul. Mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Di dalam perikop pasal 8 ini, perempuan-perempuan yang kita ketahui, mereka punya berbagai latar belakang. Latar belakangnya ada dari yang biasa dan ada yang pejabat. Istri pejabat, istri orang biasa. Tapi dalam hal ini mereka tidak ada membedakan. Ada amin? Biarlah dengan kegiatan perkawan ini kita tidak membeda-bedakan. Kalau kawan kita mungkin suaranya pas-pasan, kawan nggak usah nyanyi, enggak. Semuanya tampilkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maria Magdalena, Susana, dan istri bendahara Herodes, mereka memiliki apa yang mereka punya untuk dipersembahkan di dalam tim rasul dan Yesus Kristus. Mereka tidak hiraukan. Dan mereka percaya apa yang mereka lakukan itu sangat baik. Memberitakan Injil, mereka mungkin tidak bisa, tapi di rumahnya mereka bisa sampaikan kebaikan Tuhan. Terlebih khusus seorang Maria Magdalena yang punya kasus dikuasai roh jahat. Tapi waktu bertemu dengan Yesus, dia dibebaskan. Istri bendahara Herodes, seorang yang punya banyak harta, tapi hartanya mungkin yang paling bernilai itu adalah Tuhan. Dan menarik dalam hal ini, perempuan-perempuan yang kita ketahui dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, mereka tidak hanya melayani Yesus waktu Yesus lagi fine-fine saja. Nanti di Matius pasal 27 kita melihat perempuan-perempuan ini sangat setia sampai Yesus di kayu salib. Dan sampai mati mereka melihat bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, melayani umat manusia sampai akhir hidupnya menjadi teladan yang patut dicontoh. Sehingga kekuatan perempuan waktu di dalam Tuhan, dia bisa melihat perbuatan Tuhan memakai wanita kaum Hawa penolong untuk keluarganya.
perempuan sangat berperan penting. Di dalam keluarganya, waktu dia melayani rumah tangganya, suaminya puas, anak-anaknya bahagia, mereka bisa merasakan kasih Allah. Tapi kalau ibu-ibu nggak mau melayani, saya yakin Bu, suamimu pun kurang puas, anak-anakmu pun cari tempat yang lain. Oleh karena itu, dengan tema yang diberikan oleh pengurus dan ibu-ibu perkawan, wanita yang melayani Tuhan. Pertama, wanita yang sudah dibaharui hatinya. Yang kedua, wanita yang mau melayani Tuhan karena dia mau melayani Tuhan yang hidup. Karena dia tahu bahwa Yesus Kristus sudah setia sampai akhir hidupnya. Wanita yang melayani, dia tahu waktu dia melayani Tuhan di bumi, tempatnya nanti di surga. Biarlah itu menjadi kekuatan ibu-ibu di tempat ini. 3 hal itu menjadi prioritas waktu kita melayani dia, dan waktu dia sudah mengatakan kepada kita, "Nak, tugasmu sudah selesai, kembali ke tempat kerajaan Allah." Kerajaan Allah itu berbicara tempat Allah bernaung. Biarlah itu menjadi kerinduan ibu-ibu di tempat ini. Melayani Tuhan mempunyai satu tujuan yang mulia, pekerjaan yang mulia, satu tanggung jawab yang patut diteladani. Bukan hanya nanti untuk ibu, menantu, cucu, sampai keturunan ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Wanita yang melayani bukan babu, tapi wanita yang melayani Tuhan dan keluarganya. Mereka berharga di mata Tuhan dan berharga di mata suaminya. Amin. Firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Abraham dan Allah Ishak dan Yakub, kami berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bisa melihat kasih Tuhan sepanjang perjalanan dalam keluarga kami. Tuhan sudah menyertai sampai hari ini. Kami percaya, biarlah dengan kesempatan hari ini, ibu-ibu perkawan, mereka percaya waktu Tuhan sudah menjamah hati mereka, mereka akan melayani Tuhan dengan cinta yang tulus, cinta yang penuh kasih dan pengorbanan di dalam Tuhan bersama dengan keluarganya. Sehingga ibu-ibu perkawan di tempat ini, mereka membawa pengaruh positif, pelindung di dalam keluarganya, penolong buat suaminya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Langsung saja